masih bersama kami di Kupas Ketujuh. Waktu kita sudah terbatas, saya langsung minta closing statement dari Mas Uceng dulu. Iya, begini Mbak, saya melihatnya kenapa kemudian kasus BG ini seakan-akan masih besar, masih kemudian punya magnitud yang kena ke sana kemari. Menurut saya karena memang sampai saat ini kita belum punya roadmap. Apa sih roadmap kita untuk menyelesaikan perkara ini? Dan roadmap yang kemudian itu sama logikanya di Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Saya melihat sebenarnya untuk menyamakan roadmap ini kan adalah peran Presiden nih sebenarnya. Presiden yang harus turun tangan. Presiden yang harus melakukan sesuatu untuk menyamakan ini. Kalau dipaksa menyamakan, ya agak sulit memang. Karena tapi Presiden sudah turun tangan kan sebetulnya Mas Uceng? Saya melihatnya turun tangan tapi tidak menyediakan roadmapnya. Jadi lebih banyak kata-kata dibanding perbuatan langsung. Menurut saya. Pada titik itu harusnya dia langsung buat roadmap yang diinginkan. Karena biar bagaimanapun kan Kejaksaan dan Kepolisian masih punya relasi kuat dengan seorang Presiden. KPK kemudian didudukkan pada posisinya langsung menyelesaikan relasinya. Itu yang menurut saya sampai sekarang belum. Presiden biar bagaimanapun dia harus menjadi simbol saat ini. Kalau mau dipaksa untuk sama antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tanpa seorang katalisator semacam Presiden, menurut saya ya pertandingannya zero sum game. KPK dinaikkan selalu merasa polisi yang dirugikan, Kejaksaan dirugikan. Kejaksaan, Kepolisian dinaikkan, KPK yang dirugikan. Kebutuhan kita pada seorang pemimpin di sini, dialah yang harus melakukan katalisator, mediator untuk menyelesaikan proses itu. Pak Abdullah, yang pertama sebenarnya kalau pegawai KPK kecewa, frustasi, marah itu bukan baru pertama kali. Ini sudah biasa. Di dalam internal email, dalam pertemuan dan rapat-rapat itu biasa. Cuma ini karena persoalannya sudah tapi sangat. Tidak sampai demo biasanya kan? Enggak, demo ada juga tapi di dalam. Cuma ini sudah kolosal karena apa namanya Metro dengan TV yang lain itu expose jadi besar satu. Itu saya paham karena yang kerja itu memang pegawai. Deputi cuma koordinator, pimpinan cuma kebijakan strategi. Yang kerja pegawai mereka merasakan itu satu. Kedua, kenapa Pak Taufik bersama-sama dengan mereka lagi ikut tanda tangan? Karena Pak Taufik ini ketua pertama sehingga memahami betul bagaimana proses pembentukan manajemen SDM KPK itu, sehingga dengan begitu itu memang hati beliau di situ. Sehingga dengan begitu kemudian beliau ikut sama-sama. Karena itu maka pertemuan dengan mantan-mantan pimpinan itu setuju untuk PK, sehingga oleh karena itu saya sarankan KPK tetap PK saja. Pak Maruf. Ya, jadi saya kira saya ingin mengatakan bahwa bukan lagi masalah BG yang menjadi isu kalau bagi saya. Tetapi ada tiga hal. Pertama, menurut saya masalah putusan pra-peradilan harus ada akses ke Mahkamah Agung untuk mendapat suatu penilaian. Apakah itu melalui saran kita PK diajukan oleh Kejaksaan Agung. Karena memang itu menimbulkan suatu ketidakpastian ke masa depan sehingga bisa menimbulkan kekacauan dalam penegakan hukum. Yang kedua, saya ingin dirubah sedikit logika penegakan hukum yang tergaris dalam regulasi yang ada. Tidak ada sebenarnya istilah penyerahan dari KPK kepada Kejaksaan, tetapi justru dengan kewenangan supervisi KPK dia boleh mengambil alih. Ini menjadi terbalik. Jangan dilakukanlah hal yang seperti ini. Tapi yang ketiga, saya agak mirip dengan Pak Jainal. Leadership daripada Presiden di dalam penegakan hukum, terutama karena dia adalah pemimpin. Satu, pemimpin di Polri, pemimpin di Kejaksaan, dia harus memberikan garis yang tegas. Saya ingin mengingatkan, satu ketika Pak Yusuf Kalla pernah dikritik kan, karena dia intervensi dalam soal penangkapan Robert Tatular. Tapi Pak Yusuf Kalla mengatakan, saya tidak intervensi, saya memerintahkan. Itu yang betul. Itu yang betul. Ketegasan dan juga katalisator seperti yang tadi katakan Mas Uceng. Pak Widyo, bagaimana komitmen dari Kejaksaan untuk kemudian menuntaskan kasus ini dan tidak melemahkan optimisme masyarakat terhadap pemberantasan korupsi? Mbak Eva, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan, lebih khusus Satgasus? Hari ini, 2 bulan dilantiknya Satgasus oleh Jaksa Agung. Artinya itu kinerja Satgasus dengan 100 jaksa pilihan, sampai-sampai pribadi jaksa yang katakan kalau terindikasi narkoba, kemarin saya cek itu Senin, tanggal 2, hasilnya Senin hari ini dinyatakan 157 beres semua. Untuk kasus BG, setelah penyerahan dari KPK, itu kita lakukan satu penelitian kelengkapan berkas itu secara kelengkapan formil dan material. Ini penting ini. Jaksa harus teliti, cermat, cerdas, dan
Kalau nanti perkara misalnya dilimpahkan ke pengadilan, ya it's okay. Kalau tidak, gitu ya? Kalau tidak, di samping ketentuan yang lain yang ada, yang perlu kita garis bawahi, kita ikuti. Terakhir Pak Roni, kalau memang akhirnya kemudian kasus ini akan dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Polri, bagaimana komitmen Polri untuk menjaga bahwa ini akan diselesaikan secara profesional dan independen, sesuai dengan ekspektasi masyarakat? Polri sangat berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya. Dan Polri melihat bahwa kita jangan hanya bisa memberikan koreksi saja. Apalagi Bapak Presiden punya pimpinan KPK, punya Jaksa Agung, punya Kapolri yang bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Oleh karena itu, kita harus melihat bahwa putusan pra-peradilan terhadap kasus BG ini untuk pembelajaran kepada semua aparat penegak hukum, terutama penyidik. Ketika menetapkan tersangka itu harus cermat, harus teliti. Jangan kemudian menimbulkan kecurigaan. Satu hari laporan polisi, hari kedua sudah penetapan tersangka. Ya, jadi kita harus meluruskan justru, memperbaiki, dan ini menjadi cambuk juga introspeksi bagi Polri. Ke depan kita harus cermat. Ya, dan harus profesional begitu ya. Harus profesional. Pembelajaran dan itulah tentunya solusinya. Itulah solusinya. Pembelajaran dan tentunya ini akhirnya tidak akan melemahkan optimisme masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Itu yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi para narasumber yang sudah hadir di Kupas ke-7, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di Kupas ke-7. Saya Eva Julianti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.